tidak harus bergamis, tidak. Abu Jahal pun pakai gamis. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara. Kali ini dengan Kiai bertepatan juga karena kemarin kita merayakan Lebaran Idul Adha. Ya. Selamat Lebaran Haji dulu, Pak Yai. Itu yang kira-kira kita kenapa antara menghadirkan Kiai Said di sini. Nah, sebelum lanjut kepada perbincangan persahabatan antara Kiai Said dengan Pak Mahfud, kita masuk dulu ke situasi Lebaran ini, Yai. Ya. Apa yang dalam catatan Kiai Said makna Lebaran itu, kalau lihat makna Lebaran itu kekinian seperti apa? Ya. Lebaran Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha atau Hari Raya Korban merupakan simbol pengorbanan manusia dengan tulus ikhlas siap menerima perintah Allah, yaitu Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan putranya yang masih usia sekitar 12, sedang ganteng-gantengnya lah, sedang bagus-bagusnya, Ismail ya? Iya, Ismail, agar disembelih. Dan itu melalui mimpi, karena mimpi itu ketika orang tidur semuanya kan tidak berfungsi, syarafnya atau egonya semua berhenti. Yeah. Jadi betul-betul mimpi itu membawa kebenaran. Mimpinya orang soleh ya, maka mimpinya itu membawa kebenaran. Nah, Nabi Ibrahim siap menjalankan perintah itu, Nabi Ismail juga siap menerima itu. Itu merupakan simbol pengorbanan sangat luar biasa. Walaupun akhirnya diganti dengan kambing kibas. Itu artinya apa? Artinya agama bukan hanya membangun kesalehan individual, tapi juga agama mendorong membangun kesalehan sosial. Yaitu ketika kita potong korban, masyarakat yang jarang makan daging, bahkan ada yang tidak pernah makan daging, hari itu hendaknya semuanya bisa menikmati. Daging. Pak Mahfud, ada catatan khusus tentang Lebaran Haji tahun ini? Ya sama lah, itu pengabdian total dari seorang hamba itu harus siap melakukan apa saja yang diyakini itu sebagai perintah Allah. Segi lain bisa dikatakan begini, bahwa kalau orang itu ingin baik, secara simbolik itu harus berani menerima tantangan. Nabi Ibrahim nyembelih Ismail itu kan sepertinya ujian aja kan, kamu harus sembelih, tapi begitu mau sembelih nggak jadi. Iya kan? Allah itu tidak mungkin menyuruh nyembelih manusia ke manusia. Tapi ingin memotret suasana di media sosial ya, itu tentang Lebaran Haji. Yang agak ramai tentang misalnya yang tadi Kiai sebutkan itu ada kurban dan segala macam, masyarakat mendapatkan dagingnya. Ada lalu bicara siapa sih yang berhak mendapatkan? Apakah itu misalnya layak diberikan kepada orang-orang yang di pelosok yang sangat miskin, atau bahkan misalnya daging itu bisa bahkan dikirim ke Gaza, ke Palestina sana untuk umat Islam yang menikmati, atau umat manapun bisa menikmati? Saya kira kalau di sebelah kanan kiri kita masih banyak orang yang butuhkan, itu layak mereka utamakan yang palingnya. Justru itu yang utamakan. Jadi ada namanya grade-nya itu, pertama yang masih family. Saudara, tahapan-tahapannya, yang miskin, yang masih ada hubungan family. Setelah itu yang miskin tetangga yang paling dekat, terus sampai ketika masih ada kemungkinan masih ada berlebih, baru kita kirim ke Gaza atau kemana lah ya. Kalau soal medsos Pak Mahfud, kita lihat hal-hal yang viral belakangan ini. Salah satu yang viral itu pernyataan Kiai Said ketika diwawancara oleh teman kita di podcastnya Akbar Faisal tentang Kiai Said itu mengatakan bahwa selama ini Islam itu cenderung hanya dijadikan kepentingan politik, dan ketika itu dijadikan kepentingan politik pasti ada penyimpangan di dalamnya. Pak Yai, saya minta menjelaskan, nanti Pak Mahfud juga ikut menambahkan. Agama itu apa sih? Agama itu sebuah cara, metode untuk membangun hubungan yang baik antara makhluk dan yang Allah Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Sama sekali jauh dari kepentingan politik yang membedakan satu sama lain, atau ada menang ada kalah, ada di atas ada di bawah. Nggak ada itu, nggak ada. Semua manusia ciptaan Allah. Semua merupakan manifestasi dari wujud yang mutlak bagi Allah dengan asma husnanya, dengan asmanya 99 itu. Maka lahirlah makhluk yang bermacam-macam ini. Jadi makhluk yang banyak ini merupakan manifestasi dari asmanya Allah, nama-nama Allah yang gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita betul-betul beragama,
harus betul-betul kita persembahkan kepada Allah. Bukan kepentingan sesaat, kepentingan apalagi kepentingan ego, kepentingan pribadi, apalagi barang siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan selain agama, itu berarti orang yang paling zalim. Wa man adlamu man iftara 'ala Allahi kadhiba wa huda'a ila Islam. Wallahi la yahdil qaumaz zalimin. Wallahi la yahdil qaumaz zalimin. Barang siapa mengatasnamakan agama padahal bukan, dia termasuk waman azlam. Tidak ada paling zalim lebih dari itu. Makanya berhadapan Israel kita selalu kalah, nggak pernah menang, ya, karena jauh dari niat yang tulus. Berhadapan di mengatasi internal keadaan dalam negeri masing-masing negara Islam juga banyak kegagalan. Ya. Tidak stabil, tidak aman di negara-negara Islam ini. Itu karena semuanya hanya agama dijadikan simbol. Jadi kecenderungan di dunia global seperti itu ya. Keadaan di Timur Tengah misalkan. Timur Tengah. Sekarang budaya sangat semrawut, yang sangat, mudah sekali saling membunuh, mudah sekali perang saudara, yang sulit diselesaikan. Itu apa itu agama? Yeah. Mereka teologinya kuat. Allah, kalau dikatakan bukan Islam marah dia. Persis. Kalau dikatakan kamu Yahudi atau kamu Kristen marah dia. Tapi budayanya, perilakunya, kenyataannya jauh dari itu semuanya. Ya. Seperti apa Saddam Hussein mewariskan konflik di Irak sampai sekarang. Seperti apa Hafid Assad mewariskan konflik sampai sekarang. Begitu pula Somali, begitu pula Libya Gaddafi. Somali bubar, negara Somali bubar. 100% Muslim, 100% madhab Syafi'i Somali itu. Libya sampai sekarang sudah berganti-ganti Perdana Menteri berapa kali nih? Belum stabil. Jadi itu kontes pernyataan Kiai di wawancara itu ya? Iya. Jadi memang Arab punya karakter seperti itu. Arab punya karakter. Arab itu apa? Labil, mudah berubah. Oh. Ya, Arab. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu namanya Arab kan? Jadi berubah, bergerak, labil. Oh, begitu ya. Nomaden. Iya. Pak Mahfud melihat kecenderungan yang sama, Pak? Iya, jadi yang disampaikan Kiai Aqil itulah fakta. Umat Islam dari waktu ke waktu menggunakan agama itu sebagai alat ambisi kekuasaan. Dan di Indonesia sekarang seperti jual beli pendukung ya, mengatasnamakan umat, dapat ini, dapat itu. Sehingga pada akhirnya politik itu menjadi ternoda. Padahal ya agama mengajarkan keseluruhan cara hidup manusia termasuk politik itu kan harus dilakukan dengan baik. Itu sebabnya dulu Al-Ghazali itu kan mengatakan gitu, ad-din wa sultan tau aman ya. Menegakkan agama, memperjuangkan kebaikan agama dan punya kekuasaan sultan politik itu saudara kembar. Apa ad-dinu usun atau aslun was sultan harisun. Agama itu nilai perjuangan, sedangkan kekuasaan itu pengawalnya. Jadi kalau Anda beragama kok tidak punya kekuatan politik, itu akan lemah. Itu sebabnya Kiai Hasyim Asy'ari dulu mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad kan? Risalah. Itu kan agar politik itu tertata dengan baik, memperjuangkan agama. Gitu, kebenaran, kebaikan agama untuk seluruh umat manusia. Nah, maka relevan sekarang yang dikatakan oleh Kiai Aqil, kita ini sekarang banyak orang mengatasnamakan agama lalu mengaku-ngaku punya pendukung umat yang banyak, lalu kemudian menjual idealisme. Saya mau teruskan, Pak. Bukan menegakkan kebenaran. Dan itu bukan hanya di Islam. Bukan hanya di Islam. Tidak hanya di Islam itu ya. Artinya di setiap agama terjadi seperti itu. Maka terjadi Martin Luther protes karena waktu itu ya di Vatikan agama dijadikan alat mengurus keuntungan. Mengapa terjadi Buddha? Siddhartha Buddha Gautama protes kepada hierarki Hindu ya karena melihat biksu-biksu Hindu sudah menyimpang lah, maka dia keluar dari itu hampir semua agama gitu ya punya gitu. Saya agak fokus ya Pak Mahfud. Maaf, saya potong. Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau kita ingin mendengarkan netizen ruang sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman.
Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Ya, ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Yeah. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Oh, ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh setelah ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, ya, Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada Habib namanya Yazid, nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, terus nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tadi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan, Iya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas anunya ya, nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, cerita begitu bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau
kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua omongan video-video ini. itu keluar. Semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang selama ini jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu ya kembali pada inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya, Baik.